Halo, selamat siang. Saya Muhammad Nurdin dari kelas 10 Akuntansi 2 nomor absen 29 membuat video presentasi sebagai pemenuhan tugas PPKN tahun ajaran 2025-2026. Baik, saya di sini akan membawakan topik materi, yakni berkaitan dengan hak kewajiban warga negara, maupun itu hak kewajiban sebagai peserta didik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, dan juga hak dan kewajiban yang diatur secara konstitusional dan juga hak dan kewajiban yang berkaitan langsung dengan status kewarganegaranya. Saya akan mulai menerangkan materi yang saya bawakan. Pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu definisi dari hak dan kewajiban. Pada dasarnya, hak adalah sesuatu yang patut kita terima dan kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dimanapun kita berada, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, kita memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Saat kita telah melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab, disitulah kita dapat menuntut dan menggunakan hak kita. Keseimbangan antara keduanya akan menciptakan hidup yang lebih harmonis dan juga teratur. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah hak serta kewajiban peserta didik di lingkungan sekolah. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap peserta didik berhak untuk memperoleh pengajaran dan bimbingan yang berkualitas dari guru dan tenaga pengajar lainnya. Lalu hak untuk menggunakan fasilitas sekolah. Peserta didik berhak untuk memanfaatkan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, dan fasilitas penunjang lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Peserta didik berhak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, ataupun agama dan golongan tertentu. Lalu hak untuk menyampaikan pendapat. Peserta didik berhak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara sopan dan bertanggung jawab melalui forum ataupun mekanisme yang disediakan oleh sekolah. Lalu hak untuk mendapatkan perlindungan. Peserta didik berhak untuk merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perundungan, ataupun bullying atau tindak negatif lainnya yang terjadi di lingkungan sekolah. Lalu selanjutnya adalah hak peserta didik di lingkungan masyarakat. Selain sebagai warga sekolah, peserta didik juga merupakan bagian dari masyarakat yang lebih luas dan memiliki hak-hak sebagai anggota masyarakat, yakni hak untuk hidup dan memiliki kebebasan. Setiap peserta didik berhak untuk hidup aman dan bebas dari segala bentuk ancaman. Lalu hak untuk berpendapat dan berekspresi di lingkungan masyarakat. Peserta didik berhak untuk menyampaikan pemikiran dan ekspresi sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Lalu kemudian hak untuk bergaul dan berkumpul. Peserta didik berhak untuk berinteraksi dan membentuk kelompok ataupun organisasi yang positif di masyarakat. Lalu kemudian hak untuk mendapatkan pelayanan publik. Peserta didik berhak untuk mengakses layanan publik seperti kesehatan, transportasi, serta fasilitas umum lainnya. Lalu hak untuk memperoleh informasi. Peserta didik berhak untuk mencari, memperoleh, dan juga menyebarkan informasi secara bertanggung jawab. Kewajiban peserta didik juga harus dilaksanakan di sekitar lingkungan sekolah. Yakni kewajiban peserta didik berupa mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Peserta didik wajib untuk mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu mentaati tata tertib sekolah. Peserta didik wajib untuk mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang sudah berlaku di sekolah, seperti menghormati guru dan tenaga pendidik. Lalu peserta didik juga wajib untuk menjaga nama baik sekolah. Peserta didik
wajib menjaga reputasi baik sekolahnya di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Lalu kemudian menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan sekolah. Peserta didik wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan ikut menciptakan suasana yang tertib untuk mendukung suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan nyaman. Lalu kewajiban peserta didik sebagai warga masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, peserta didik juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi secara positif, antara lain menghormati orang tua dan anggota masyarakat lainnya, mentaati norma hukum yang berlaku, lalu berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan juga ikut kegiatan-kegiatan positif di lingkungan tempat tinggal. Tak lupa juga peserta didik juga wajib untuk menjaga lingkungan hidup. Peserta didik memiliki kewajiban untuk turut menjaga kelestarian lingkungan, menjaga tinggi persatuan dan kesatuan, dengan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat memecah belah persatuan kesatuan masyarakat. Baik, saya akan mulai menerangkan materi yang saya bawakan, yakni hak dan kewajiban warga negara secara konstitusional, serta hak dan kewajiban warga negara yang terkait dengan status warga negaranya. Namun sebelumnya, kita wajib tahu terlebih dahulu apa itu warga negara. Definisi sederhananya, warga negara adalah anggota resmi suatu negara yang memiliki identitas hukum serta berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Status kewarganegaraan memberikan seorang individu sebuah hak dan kewajiban tertentu terhadap status kewarganegaraannya. Lalu, saya akan mulai menjelaskan hak dan kewajiban warga negara secara konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur secara fundamental hak dan kewajiban warga negara. Di antaranya, hak atas kewarganegaraan yang diatur dalam pasal 26 yang berbunyi setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Lalu yang kedua adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang diatur dalam pasal 27 ayat 2, di mana pasal ini berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu yang ketiga adalah hak untuk berserikat dan berkumpul serta mengutarakan pendapat yang diatur dalam pasal 28 yang berbunyi setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan sesuai dengan undang-undang. Lalu setelahnya yaitu hak atas kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 29 ayat 2, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya ada hak atas pendidikan yang diatur dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Lalu selanjutnya adalah kewajiban yang diatur secara fundamental oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kewajiban membayar pajak yang diatur dalam pasal 23A, yakni pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang kedua, yakni kewajiban bela negara yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Lalu yang terakhir adalah kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu selanjutnya adalah hak serta kewajiban warga negara yang berkaitan langsung dengan status kewarganegaraan individu tersebut. Yang pertama yakni hak untuk memiliki kartu tanda penduduk dan dokumen identitas lainnya sebagai bukti resmi kewarganegaraannya. Lalu yang kedua adalah hak memilih dan dipilih dalam pemilu sebagai wujud partisipasi dalam kehidupan politik dan bernegara. Lalu kewajibannya yakni kewajiban setiap kepada negara kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi ideologi negara, dasar negara, dan konstitusi. Lalu kewajiban untuk menghormati bendera negara, bahasa, dan lambang negara serta laku kebangsaan sebagai simbol-simbol kedaulatan negara. Dengan memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang baik sebagai warga sekolah, anggota masyarakat, maupun warga negara, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi semua. Sekian penyampaian topik materi tentang hak dan kewajiban peserta didik serta warga negara. Saya harap penyampaian saya jelas dan mudah dimengerti, dan mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang agak salah karena saya juga agak grogi. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan.
Selamat siang dan salam sukses. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.